pertanyaan kesempatan simpel. Kenapa satu ada yang sesi kejang-kejang, berikutnya Alif? selama 5 Saya menit. tahu literatur Islam Saya saya itu tidak banyak. potong, saya Saya ingin tahu, tahu. tapi kalian tuh Ternyata jangan tidak gemetar dulu, membahas belum apa-apa. materi yang dibahas, Udahlah, malah nanti malah kelihatan, kemana-mana. iya Maka nanti di sini reputasi Nandar itu saya jatuh loh. putuskan Saya ini memberikan narasumber narasi yang luar Kristen biasa. tidak Kalau dia nggak bisa menguasai bantah, justru Anda materi selesaikan. yang Maka dibahas. saya mempermalukan. Ya, jangankan kamu ya, Saya tadi berasiap. sudah menjelaskan tentang Roh Ini Kudus. Saya bagian udah saya. jelaskan. Loh Ini kok kamu bagian jadi saya. maksa kayak saya anak jidatmu? Kan itu iman kekristenan. Saya oke sudah ya. menjelaskan tentang Narasumber Kristen yang diwakili oleh Kiamat tidak menguasai materi yang dibahas, makanya saya bilang disudahi gitu. Iya, saya tahu Alif itu moderator. Ya, Alif Bahkan lanjut saya aja, bilang, nggak usah panas. bahkan Kamu itu saya nggak usah tidak, panas. Kalau kamu bahkan mau berdua sama bukan. Nandar lawan saya, Enggak. atau nanti Islam Kalau tambahin saya 3 lagi. panas, Yang kalian kalau rasa saya jago-jago panas, nggak apa-apa. tadi bener. kamu bernarasi saya Tambah potong. Islamnya 3 Justru lagi saya yang Anda rasa berusaha jago-jago adil sama saya. kamu, Pakai timer kita membiarkan adil waktunya. sampai Nggak tuntas apa-apa, serius. selama 5 menit. Kamu Nggak apa-apa. ke materi Yang penting yang kondusif. dibahas atau tidak. Ternyata Iya, tambah kemana-mana, aja makanya Islam lagi, 2 saya lagi ditambah lagi. katakan. Pakai timer nanti waktu saya ditotalin aja. Sama waktu semua. Nggak apa-apa. Ya beneran kalau Nandar nggak bisa jawab tentang keislaman, cari yang bisa jawab tentang kaidah Islam. Karena saya akan bantai habis setelah ini. Silakan. Iya beneran. Iya Anda jangan main-main sama saya. Udah lanjut aja, nggak usah banyak ngomong. Saya paling nggak suka banyak ngomong. Udah Saya lanjut ini aja. sedang tidak main-main. Dari tadi saya hargai waktumu. Dari tadi saya hargai loh. Bahkan saya ingatkan kalau Saya tidak nggak membahas tema main-main. saya Saya menunjukkan ingatkan. banyak Dan saya literatur, ingatkan itu bukan tidak cuma motong banyak waktumu. ngomong. Saya berusaha fair. Berusaha fair Udah, kedua belah saya pihak. bilang saya ini bantu Nandar. Ya. Anda tambah Ya, 2 Islam lagi yang mengerti kaidah Islam supaya Anda bisa Ya udah, kamu nggak bisa mempertanggungjawabkan jawab. iman Dari Islam hotel satu Anda di lagi, sini. temenmu sini naikin 1. Iya. Oh enggak. Cukup saya cukup. Udah Enggak, tenang aja. Kamu enggak kalau bisa mau debat kamu. sama saya nggak Jangan apa-apa. Aku maksa, Rismoto. jangan maksa, nggak Enggak. bisa. Kamu itu nggak Jangan ada maksa. isinya. Udah, kamu kalau mau debat sama saya debat aja. Kamu tuh nggak berani debat sama saya. Usah. Apalagi saya Itu bertahun-tahun 15 menit habis itu kalian sudah cukup penyesat-penyesat waktu di sini. untuk Ya. memaparkan. Lanjut. Dan tadi Nggak usah sudah dikasih mempermalu diri tahu sendiri. dalam Mas 2 Nandar, masukin putaran. konten 1 lagi Mas Nandar. Ya. Saya sudah kasih tahu ya. Nggak perlu. Saya sudah kasih tahu di dalam 2 putaran. Tambah 2 Kalau dia Islam lagi, tidak saya bilang. menjelaskan Biar 5 tema lawan yang 1, nggak diangkat apa-apa, malam serius. ini di Enggak, putaran bukan saya ketiga, sombong. 5 maka lawan saya 1 pun katakan Alkitab itu bisa narasumber menjawab. Kristen Bisa berdiri tidak dengan kakinya sendiri. Tapi menguasai kalau Islam itu nggak materi bisa. yang Pasti dibahas. motif-motif dari pendapat Kita antikristus. anggap gugur. Iya, lanjut aja. Itu sudah saya sampaikan tadi. Atas ya. Biar nemenin Pak Enggak. Saya jangan naikin yang saya nggak kenal dong. Kurang ajar kamu ini. Enggak. Kalau mau naik Mr. Mayor ini bahas akan kaidah berjalan. apakah betul sesembahan ala Israel itu sama dengan sesembahan Arab ala Allah Arab? Kan saya bantah itu ya, itu data dong. Kok ditolak sih? Oh, Udah, nggak bisa dong. Itu tema, mute, Saya kalau memang menjelaskan ala Israel dipercayakan nggak kepada seperti ini, nggak saya, seperti itu. saya Itu menyimak. bertentangan dengan ajaran Karena dari kalau Allah saya terlalu Arab. Nggak banyak bisa Anda samakan. interupsi, Nggak bisa. nanti kesenanganmu. Makanya barusan saya biarkan, ingatkan dalam 1 putaran itu 1 kali, dan di situ tidak menyinggung penjelasanmu itu tentang bagaimana yang disembah oleh Kristen itu sesuai dengan apa yang disembah oleh para nabi sebelumnya, yang terutama adalah Nabi Musa. Itu. Jadi saya belum mencatat poinnya apakah sama penjelasannya seperti apa, itu belum ada. Makanya di putaran ketiga nanti, ini kan tadi pertama, barusan kedua, nanti ketiga, kalau kami dengarkan tidak membahas itu, maka saya anggap bahwa narasumber dari pihak Kristen tidak menguasai materi diskusi malam ini. Ya, mungkin dipahami ya. Selanjutnya dari pihak Muslim, Kang Evangelis Yonatan Nandar, tafadhol, waktu akan berjalan ketika Anda berbicara. Iya, terima kasih. Temanya apa? Ngomong apa? Ya, pokoknya kalau lari dari tema lagi, kita hentikan saja. Nggak jelas kamu. Makanya ya, tidak ada debater Kristen di muka bumi ini yang mampu mengalahkan debater Muslim, karena kami menyampaikan kebenaran dan firman Tuhan, saudara. Tapi mereka mewartakan ajaran Paulus, ajaran Syiah, sesuai dengan agama Syiah. Nah, kita lihat ya. Jadi yang mereka sembah itu justru batu ya Tuhan, bukit batuku, gunung batuku, jadi mereka menghina batu, ternyata Tuhannya mereka adalah batu ya.
Mazmur 18 ya. Saya jadi terpancing nih ya. Allah adalah bukit batuku, yang berbau batu-batu itu ya mereka gitu saudara. Dan saya tidak akan fokus ke sana saudara. Jadi kita jelas ya di dalam Keluaran 20 ayat kedua, apa yang disembah oleh orang Yahudi adalah Allah. Ini data orang Yahudi ya. Tetapi Ki Ahmad atau Ratih, Mbak Ratih dari sejak semula menyampaikan narasi tidak menyentuh terkait apa persoalan yang kita bahas. Harusnya dijelaskan dong, ini loh Musa menyembah Yesus, Musa menyembah Roh Kudus. Nyatanya tidak ada Musa menyembah Roh Kudus. Jadi apa konsepsi kekristenan, Tuhannya tidak sama dengan orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi itu akan memenjarakan ya, yang terbaru ini Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu akan memenjarakan setiap orang Kristen yang menyebarkan agamanya di Israel karena tidak sesuai dengan Torah. Saya tanya apa, jawab apa. Ya. Kemudian yang harus kita pahami teman-teman, jangan lari kemana-mana. Nyirati, dari awal kamu menyampaikan statement, kamu tidak mampu membuktikan bahwa Musa menyembah Roh Kudus, bahwa Musa menyembah Yesus. Tidak ada. Tetapi saya dengan terang dan benderang menjadi garam dan terang dunia bagi teman-teman Kristen, bahwa apa yang disembah Musa adalah apa yang disembah oleh kami umat Islam. Datanya sangat jelas di dalam Torah, di dalam Sefer Shemot, Perek Esri Mispar Stayim, di dalam Targum, Rabbi Sadia Gaon, orang Yahudi sendiri, bahwa Allah itulah apa yang disembah oleh orang Yahudi, bukan Yesus. Harusnya kamu buktikan di sini. Ini evangelis Yonatan Nandar yang ditakuti oleh para pendeta seluruh dunia bahwa orang Yahudi itu menyembah Yesus. Ini datanya. Harusnya kamu buktikan itu. Malah ngalor ngidul, ini itu. Ingat, ini ditonton banyak orang. Ya, salah saja penjelasanmu, banyak akhirnya orang yang menerima kebenaran Islam. Sekarang ya, sampai dunia kiamat tidak ada orang Kristen di seluruh dunia yang mampu membantah argumentasi saya. Ini tolong kamu jawab, jangan lari kemana-mana. Di mana Musa menyembah Roh Kudus di dalam Torah? Kamu tahu Torah enggak? Debater Kristen nggak ada yang pandai Ibrani, Yunani, Aramaik, kalah sama debater Islam. Saya Ibrani bisa, Yunani bisa. Ya, makanya kamu tersesat. Karena yang diikuti adalah nabi palsu si Paulus dari Tarsus. Makanya kalian yang menyembah manusia itu akan diusir pada hari terakhir, saudara-saudari yang terkasih. Banyak orang yang menyebutku Tuhan, Tuhan. Bukan kami berbeda-beda. Pada hari itulah Yesus berterus terang, kamu pembuat kejahatan. Aku tidak pernah menyembah Roh Kudus, malah kalian menyembah Roh Kudus. Aku tidak menyuruh kalian menyembah saya, kok malah kalian menyembah saya. Enyahlah daripadaku, hai kalian pembuat kejahatan. Yang disembah oleh Yesus, sebagaimana di dalam Sefer Markon Perek Staim Esreh Misfar Esrim Vetesa Payomer Yeshua Hamasia Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarkanlah wahai bangsa Israel, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, Elion, El Kedusin, Kedus, Hakodes. Ya, Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha tinggi, itu yang disembah oleh Yesus. Yohanes 17 ayat ketiga, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal satu-satunya sesembahan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan Yesus Kristus adalah utusannya, bukan firman yang jelma jadi manusia. Makanya jangan kemana-mana. Ya, buktikan di dalam Alkitabmu, di dalam Biblosmu bahwa Musa menyembah Roh Kudus, Yesus dan firman. Di mana itu? Jangan lari kemana-mana. Sudah saya bilang tidak ada debater Kristen yang mampu mengalahkan tema ini. Berat. Apalagi kamu, Benehat Targum. Jangankan kamu, Gracia Pelo saja takut sama saya. Bambang Nursena juga takut, tidak berani debat. Kamu bocah lesbi ya, sorry, Nyamat, tidak apalagi. Terima kasih. Ya, mungkin sebagai dari penengah, Afwan tetap tidak menyampaikan narasi itu ya, Kang Yonat. Sorry. Kita fokus di aku tersalah hilap ini, sorry. Alhamdulillah. Mbak Endang Senandar ya yang suka dimainin boolnya itu sudah silakan, mengatakan maaf, sudah mengatakan maaf, jangan diperpanjang. Ya, justru saya di sini berusaha untuk on the track. Iya, oke. Tertib aja udah. Ya silahkan. Tadi ada satu poin pertanyaan saya catat ya, sebelum kita nanti bagaimana menentukan diskusi ini berlanjut atau tidaknya.
adalah pertanyaannya di mana Musa menyembah Roh Kudus. Itu salah Iya, satu ini pertanyaan pertanyaan saya. yang Biar nanti dilontarkan. ini saya kasih ya motor saya Ninja 4 tak New Ninja FE, saya kasih buat kamu ya. Ini ditonton 1.200 orang ya. Di mana di dalam Torah ada narasi anahnu aba pehaben peruah kodes Eloheha. Kami adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah Tuhan kalian, Tuhan kamu. Dan di mana di dalam Torah tertulis Ruach HaKodes, bukan Roh Elohim ya, Ruach HaKodes. Kalau ada nanti saya buatkan kita ke notaris akta otentik kalau kamu bisa menjawab pertanyaan saya. Di mana di dalam Torah ya. Saya perberesin, saya mau taikra bebit bar debarim. Aduh, kena pelanggaran ini. Tolong teman-teman ya. Tap. Wah, ini ada yang report, Ustadz Alim. Ya, silakan. Oke, Kiamat dijawab dan dipaparkan ya. Ini penentu lanjutnya diskusi. Iya, kalau kamu tidak sanggup jawab, yang lain aja lah. Iya. Boleh diperbesar dulu? Boleh diperbesar? Oke, thank you ya Nandar ya. Walaupun pertanyaan saya nggak dijawab sama sekali dan tidak dibantah, saya akan menjawab pertanyaan Anda dari Alkitab ya. Jadi orang Kristen itu sangat pede dengan Alkitab karena Alkitab ini itu divalidasi ya di dalam Al-Quran. Ini saya mau tunjukin kebenaran Alkitab itu sebetulnya dipercayai oleh Al-Quran. Bentar, saya tuh kok lupa ya. Oh ini 548. Sampai hampir lupa saya, tapi Roh Kudus itu mengingatkan saya. Nah, itu teman-teman. Jadi Roh Kudus itu adalah roh yang mengingatkan. Di mana ini? Nehemia 9 ayat 20 dikatakan gini. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu tidak kau tahu dan seterusnya. Dan ini juga sejalan dengan di dalam perjanjian baru ya, di mana Yesus Kristus mengajarkan para muridnya. Nih ya, ini perkataan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 26. Di sini dikatakan begini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus jadi ini memberikan hikmat, bukan disembah. Tetapi kalau bicara nanti di dalam Yohanes 4 ayat 24, di situ mengatakan roh kebenaran. Karena di dalam Roma 2, nanti manusia itu dihakimi dengan melalui rohnya ini. Jadi bukan lagi dengan daging. Itu konsepnya, bukan kemudian menyembah Roh Kudus, bukan. Tetapi ketika kita menyembah itu harus di dalam roh dan kebenaran. Nih, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, terimalah kebenaran ini, Nandar, supaya kamu nggak menjadi pengikut iblis. Ya, saya ingatkan, nanti saya buktikan banyak hal kepada Anda. Jadi saya di sini nggak hanya berdebat, tapi saya itu menginjili Anda, supaya Anda itu sadar. Anda itu udah bertahun-tahun, tapi kok nggak sadar-sadar. Gitu ya, Nandar ya. Nah, kemudian saya tunjukkan tadi Rasul Paulus. Alkitab itu divalidasi oleh Al-Quran. Ini lihat. Al-Maidah 48. Ini Nandar ya. Anda baca dan Anda bantah kalau Anda bisa bantah. Dan kami telah menurunkan kitab dalam kurung Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Kalau kamu bilang Alkitab saya palsu, maka kamu tidak percaya dengan ayat ini. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, sekarang sebagai dasar ini saya akan tunjukkan di literatur Islam, di mana bahkan Islam pun itu mengakui kebenaran dari Alkitab. Ini saya tunjukkan ya. Di dalam buku Mukadimah, misalkan ini 447, saya tunjukkan depannya. Nih, Mukadimah ya, Ibnu Khaldun Mukadimah. Ya, saya tunjukkan halaman 447. Nah, di sini dikatakan apa? Para pengikut Isa itu pergi ke berbagai negeri ya untuk kemudian merumuskan ini. Oh, bentar, ini atasnya. Di sini dikatakan Matius menulis Injilnya di Baitul Maqdis, Lukas menulis Injilnya, Yohanes menulis Injilnya, Petrus menulis Injilnya. Ini bukan turun seperti Islam, bukan. Makanya iman dari Islam yang zaman dahulu kala mereka mengimani Alkitab. Nah, kemudian Anda tadi memfitnah Rasul Paulus.
Di sini Rasul Paulus pun divalidasi bahwa Rasul Paulus menulis 14 surat. Nah, inilah yang Anda nggak bisa bantah. Bahkan Rasul Paulus kan tadi Anda fitnah. Bahkan Rasul Paulus pun ada di dalam ini 962 ya. Di dalam Kisah Para Nabi, buku ini dari Ibnu Katsir ya, 956. Waduh. Ah, ini nih. Ini di sini dikatakan sejumlah ahli sejarah menyebutkan bahwa kitab Injil diriwayatkan dari Isa oleh 4 orang, yakni Lukas, Matius, Markus, Yohanes. Ini kemudian Paulus pun di sini divalidasi, bahkan ketemu sama Isa walaupun ceritanya beda dengan Alkitab ya. Jadi saya nggak tahu ngarang dari mana, tapi at least di sini Anda nggak bisa menginjak-injak Rasul Paulus karena Rasul Paulus itu akhlaknya lebih mulia daripada Muhammad, gitu ya. Kemudian di sini di dalam Sirah Nabawiyah 741, ini saya tunjukkan Sirah Nabawiyah. Ini Anda udah pernah baca? Kalau Anda nggak paham tentang Islam, nanti saya ajari tentang Islam ya. Jadi di sini dikatakan apa? Di sini Rasul Paulus itu dikatakan tabiin. Ini lihat, dikatakan tabiin. Anda ngerti nggak tabiin itu apa? Tabiin itu adalah pengikut Allah. Jadi Rasul Paulus itu dicolok di Islam. Nanti saya tunjukkan surat 36 ayat 14, Sedikit surat lagi, 61 ayat 14. Semua memvalidasi Rasul Paulus. Gitu. Jadi Anda bantah. Ini sirah Anda loh, Sirah Nabawiyah. 3 literatur Islam itu memvalidasi. Oke. Silakan. Waktu habis. Mohon maaf kepada semuanya. Saya tetap biarkan karena saya tadi konsisten dan komitmen bahwa di sesi ini kalau kiamat tidak menjelaskan substansi yang dijelaskan, kami anggap tidak menguasai saya materi nanti akan jawab. dan sini sudah selesai Ada 4 dan tidak menjawab, cuman memang ini perlu malah waktu. menjelaskan ke mana-mana yang tidak nyambung dengan tema yang sedang dibahas. Untuk saya sebagai narasumber sebagai moderator di sini sekaligus timer, saya harap diskusi ini disudahi karena malu saya sebagai moderator narasumber Kristen tidak menguasai tema. Tadi bahas Rasul Paulus melebar, saya bahas malah kemudian mau diakhiri. Tidak menguasai tema. Itu sudah saya sebagai moderator di sini yang sudah ditunjuk juga oleh narasumber dan tadi saya sudah katakan Mazmur 18 ayat 3 itu 1-2 sesi tidak membahas substansi tema yang sedang dibahas. Saya kasih kesempatan satu sesi berikutnya selama 5 menit. Saya tidak potong, saya ingin tahu. Ternyata tidak membahas materi yang dibahas, malah kemana-mana. Maka di sini saya putuskan narasumber Kristen tidak menguasai materi yang dibahas. Mempermalukan Nandar selanjutnya gitu loh, saya kembalikan kepada host. Mau lanjutnya gimana? Iya. Lanjut aja, bro. Kalau kalau ini udah nggak membahas santai tema. aja, Alif. Santai aja. Tadi Nandar itu membahas Rasul Paulus. Itu sudah melebar. Loh, saya tidak. Ya nggak apa-apa, nggak nyambung, lanjut aja. Udah, kamu bilang jelaskan nggak nyambungnya di mana, silakan. Oke, Ustadz Alif, kita kasih satu kesempatan lagi ya. Nanti saya bernarasi. Kalau dia tidak mampu membuktikan bahwa Musa menyembah Roh Kudus, menyembah Yesus, sudah akhiri saja. Karena memang nggak bisa, saudara. Jangankan kamu saya tadi sudah menjelaskan tentang Roh Kudus. Saya sudah jelaskan. Loh kok kamu jadi maksa kayak saya anak jidatmu, kan itu iman kekristenan. Saya sudah menjelaskan tentang makanya, Roh Kudus. Nanti kalau menyembah Yesus nanti saya jelaskan. Makanya Kang Yonat, saya bilang terus terang barusan saya sengaja tidak potong, saya simak, saya dengarkan karena saya tadi sudah kasih tahu di sesi ini akan menentukan kelanjutanmu diskusinya lanjut atau tidak. Kalau kamu tidak menjelaskan tema yang diangkat, maka dianggap tidak menguasai materi yang dibahas. Dan itu sudah kita simak bersama, maka saya katakan narasumber Kristen yang diwakili oleh Kiamat tidak menguasai materi yang dibahas, makanya saya bilang disudahi gitu. Iya, saya tahu Alif itu moderator, tetapi Anda itu mesti waras cara berpikirnya. Saya itu tadi membantah perkataan dia, Rasul Paulus itu difitnah, umat Kristen itu mengikuti ajaran Paulus. Saya menjawab, itu saya menjawab dengan panjang lebar dan itu clear. Ya, Nandar nggak bisa, nggak bisa membantah. Kamu itu bantahlah, kalau mampu literaturmu sendiri kamu injek-injek aja. Silakan. Apapun narasi
argumentasi jawab Anda, pertanyaanmu. Itu nggak ada yang pembelaan sulit, bro. Anda, Nggak ada yang ya sulit, pembelaan serius. Anda Bukan tidak saya bisa sombong ya, tapi memang nggak sulit menggaguh-gugat pertanyaanmu. keputusan moderator yang sudah tegas menjelaskan dan Iya, tadi lanjut aja memaparkan. Alif, Bahkan lanjut saya aja, bilang, nggak usah panas. bahkan Kamu itu saya nggak usah tidak, panas. Kalau kamu bahkan mau berdua sama bukan. Nandar lawan saya, Iya, atau nanti Islam kalau tambahin saya 3 lagi, panas, yang kalian kalau rasa saya jago-jago, panas, nggak apa-apa, tadi kamu bener. bernarasi saya Tambah potong. Islamnya 3 Justru lagi saya yang Anda rasa berusaha adil jago-jago sama sama saya. kamu, Pakai timer, kita membiarkan adil waktunya. sampai Nggak tuntas apa-apa, serius. selama 5 menit Nggak kamu apa-apa. ke Yang materi penting yang kondusif. dibahas atau tidak. Ternyata Iya, tambah kemana-mana, aja makanya Islam lagi, 2 saya lagi ditambah lagi. katakan, Pakai timer, nanti waktu saya ditotalin aja sama waktu semua. Nggak apa-apa. Ya beneran, kalau Nandar nggak bisa jawab tentang keislaman, cari yang bisa jawab tentang kaidah Islam. Karena saya akan bantai habis setelah ini. Silakan. Iya, beneran. Ayo, Anda jangan main-main sama saya. Udah lanjut aja, lanjut aja. Nggak usah Justru banyak ngomong. gini, Saya paling justru nggak suka gini. banyak ngomong. Udah Saya lanjut aja. ini sedang tidak main-main. Dari tadi saya hargai waktumu. Dari tadi saya hargai loh. Bahkan saya ingatkan kalau Saya tidak nggak membahas tema main-main. saya Saya menunjukkan ingatkan. banyak Dan saya literatur, ingatkan itu bukan tidak cuma motong banyak waktumu. ngomong. Saya berusaha fair. Berusaha Iya, fair udah. kedua belah Saya pihak. bilang saya ini bantu Nandar. Iya. Anda tambah Iya, 2 iya. Islam lagi yang mengerti kaidah Islam supaya Anda bisa Ya udah, kamu nggak bisa mempertanggungjawabkan jawab. iman Cari Islam hotel satu Anda di lagi, sini. temenmu sini naikin 1. Iya. Oh enggak. Cukup saya cukup. Udah Enggak, tenang aja. Kamu enggak kalau bisa mau debat kamu. sama saya nggak Jangan apa-apa. Aku maksa, Yesmoto. jangan maksa, nggak bisa kamu. Enggak. Kamu itu nggak ada Jangan maksa. isinya. Udah, kamu kalau mau debat sama saya debat aja. Kamu tuh nggak berani debat sama saya. Ini Udah saya apa yang tantang-tantang dilakukan? tapi kamu tuh cuma cengenges doang. Udah, kalau nggak ada ini- isinya diam aja udah. Diam Orang aja. ini Ya, dia- jangan kick saya ya. Saya nggak pernah kabur. Kalau saya Iya. di-kick dibilang Ya, kabur. nggak Itu apa-apa, Anda dia itu berdusta. kan memang Ya, perlu Nandar ya. hiburan, perlu hiburan. Makanya biarkan Iya, aja dia bisa berbicara monolog seperti biasanya. itu. Iya, kalian Yang itu pasti malu. begini, ya Kaidahmu tuh saya kawan-kawan, pelajari kawan-kawan habis. Iya, begini. tunggu aja. Kita Saya ini sudah masih baru 5 menghabiskan bulan waktu belajar 5 tentang kali Islam. 3. Bayangkan saya 5 menit bertahun-tahun kali habis 3. kalian Islam Nah, Di mana di penyesat-penyesat di situ sini. Iya, temanya lanjut aja. adalah Lanjut aja. bagaimana Saya yang baru disembah oleh 5 Kristen bulan aja. apakah Kalian itu sama udah dengan gelagapan yang udah disembah oleh bertahun-tahun. Musa. Apalagi saya Itu bertahun-tahun 15 menit habis itu kalian sudah cukup penyesat-penyesat waktu di sini. untuk Ya. memaparkan. Lanjut. Dan tadi Nggak usah sudah dikasih mempermalu diri tahu sendiri. dalam Mas 2 Sandar, masukin putaran. konten satu lagi Mas Sandar. Iya. Nggak Biar perlu, Mas Saya Sandar sudah biar- kasih tahu Nggak ya. perlu. Saya Nggak sudah perlu, kasih saya tahu bilang di nggak dalam 2 perlu. putaran. Tambah 2 Kalau dia Islam lagi, tidak saya bilang. menjelaskan Biar 5 tema lawan yang 1, nggak diangkat apa-apa, malam serius. ini di Enggak, putaran bukan saya ketiga, sombong. 5 maka lawan saya 1 pun katakan Alkitab itu bisa narasumber menjawab. Kristen Bisa berdiri tidak dengan kakinya sendiri. Tapi menguasai kalau Islam itu nggak materi bisa. yang Pasti dibahas, ngutip-ngutip dari pendapat kita antikristus. anggap gugur. Iya, lanjut Ini aja. Itu udah. sudah saya sampaikan tadi. Ke atas ya. Biar nemenin Pak Enggak. Saya, jangan naikin yang saya nggak kenal dong. Kurang ajar kamu ini. Enggak. Kalau mau Ini naikin, senior ini Pak Robert Windur ini. Kristen yang saya kenal, seenggaknya kalau Siapa? kamu butuh teman, naikin yang dikenal. Jangan yang kemudian nanti waktu saya terpotong dengan orang yang nggak kenal tentang iman kekristenan, nggak ngerti dalil-dalil. Jangan curang Anda. Oh, jangan ngerendahin teman-teman Motong-motong kamu waktu sendiri. saya nanti. Jangan kamu Enggak, saya rendahin. nggak kenal sama Robert. Sorry ya bro ya, bukan aku gimana, bukan aku meragukan Iya, sama imanmu. kamu, Tuan. Tetapi di Tuan sini mereka dia. ini tukang pelintir, mereka ini iblis. Itu. Loh. Enggak. Saya Nggak nggak boleh kenal. Kalau mau gitu. dinaikin yang kenal Kita nggak apa-apa. berusaha santai aja Nggak dong, diskusinya, nggak bisa. jangan menghujat. Ini orang ya, memang teman-teman ya, bahas terkait Musa, yang disembah Musa ini siapa, sangat berat. Tadi waktu saya direcoki, kita tadi sudah memberikan kesempatan lari kemana-mana. Sebetulnya mudah, harusnya ini evangelis bahwa Musa menyembah Yesus, ini ayatnya, ini tafsir rasadnya. Enak, jelas. Kalau saya mampu membuktikan bahwa apa yang disembah oleh Musa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengatakan itu Rabi Sa'dia Gaon, rabi yang otoritatif yang diakui oleh kalangan orang Yahudi. Ya. Nih saya orangnya kemana nih? Nanti sambil bernarasi aja nih. Ini gimana nih, Bang Moto, Ustadz Alif, lanjut apa enggak? Soalnya ternyata nggak ada ilmunya. Ya, Kalau saya sih narasumber lain pengennya aja. Iya. Narasumber lain nggak apa-apa. Kalau Cari saya kan narasumber tadi sudah lain. komitmen. Tuh, silahkan. Yang apa yang bisa fokus sama tema gitu. Saya teratur. Oke lah Nandar, nggak apa-apa. Ya wes, saya nggak motong, saya teratur. Tetapi udah, jangan naikkan Kristen yang saya nggak kenal, serius. Ya udah. Karena nanti waktu saya itu butuh menjelaskan yang berisi gitu loh.
Ya Karena udah, jangan kita naikin satu orang awam satu itu sesi lagi ya. Ini namanya. sudah jam 10. Ini satu Islam sesi ternyata lagi. bukan Kristen, saya nggak kenal. Bentar. Ini satu sesi lagi. Ini kan bagian sesi saya. Nah, sesi Iya, saya iya, akan oke, saya oke. menjelaskan bahwa Musa itu tidak pernah menyembah Yesus, tidak pernah menyembah Roh Kudus. Oke. Oke ya, yang disembah oleh Musa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Gimana kalau Ustaz ada Alif? Kristen, Pokoknya Ustaz Alif, ini Bang Moto dan 1400 saksinya. Kalau dia tidak menyentuh apa yang saya tanyakan, sudah akhiri saja. Kita nggak mau debat kusir ya. ya Oke. kalau saya kan udah bilang malah, tapi kalau permintaan dari narasumber sekaligus host, ya saya ikutin. Sekali lagi. Sekali lagi. Iya, Oke. saya jawab, tapi nggak bisa seenak kamu. Roh Kudus tadi sudah saya jawab. Iya, saya tahu ada 3 pertanyaan yang belum saya jawab, 3. Tetapi tadi sudah saya jabarkan, yang terpenting itu sudah saya jelaskan. Ya memang waktunya butuh waktu. Ya, silakan nanti saya jawab semua. Silakan ada narasi lagi. Yuk. Oke, Ustadz Alif, karena ini anggap sajalah closing statement ya. Kita akan Oke. lihat nih, 6 menit aja, saya 6 menit, si Nyi Ratih atau Mbak Ratih 6 menit, ya. Ini sambil persiapkan narasumber Kristen yang lain, Kang Yonat. Mungkin ada yang mau naik. Kamu yang tertib, bro. Masa Saya nanda mau sarkas bilang, gini kamu saya biarin. sempat Kalau saya dulu. kemudian ditegur, saya ini umat Kristen harus sopan sama kalian, harus nyembah kalian kah? Kan enggak. Mewek Kamu nih lagi, harus, kalian ini harus apa, adil loh. mewek. Jangan menunjukkan Apa, ajaran mewek. kalian yang barbar. Jangan Ini gimana loh. lagi sih? Ayo, Ustaz Alif, ini sadar, nandar Aduh, sadar. saya Enggak, ya. kamu itu yang baik, mulutmu itu harus baik. Enggak boleh kayak gitu. Penjelasannya ini Nah. gimana ini orang ini nih? Udah. Ini tutup nih 6 menit. Ini dengerin. Kalau tadi panggilan kalian sudah saling saut-sautan, ya saya nggak bisa nahan. Kau bilang tadi manggil Nyi Endang, Kang Nandar manggil Nyi Ratih. Ya sudah, saya Endang nggak ada yang manggil Endang, Mbak Endang tadi. Tapi yang mulai Lah, siapa ya udah dulu? Mbak Endang, oke berarti saya yang salah lagi, saya maaf. Iya, tapi Ya kita udah, tidak makanya seperti saya itu, biarin kayak tetapi gitu, Nanda ngulang gitu loh. ngulang terus, tapi kamu bela. Ya udah, Ini kita- gimana? kita Nggak ada langsung- keadilan Bukan dalam bela. Islam itu. Nggak ada keadilan di room Islam, saya tahu. Udahlah, Oke. udah Ya. lanjut aja. Lanjut. Oke ya, kita tunjukkan satu ayat lagi ya teman-teman. Oke, sudah dimulai waktunya ya. Bahwa Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus, tetapi Musa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Keluaran 3 ayat ke-15. Saya baca terjemahannya dulu ya. Langsung saja untuk mengefisiensikan waktu. Tuhan Allah nenek moyangmu. Selanjutnya firmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu. Ini terjemahan ngawur ini sebenarnya ya. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub yang telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku bla 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 bla. Nah, siapa sih yang mereka tulis TUHN gede ini? Apakah Yesus, Roh Kudus, atau Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat di dalam original teksnya ya, teman-teman ya. Di dalam Sefer Shemot, Perek 3, Misfar Hamesh Sheshreh. Ini saya bacakan ya. Ini penunjuknya Bismillahirrahmanirrahim peharrohum payomer ode Elohim el Moshe koh tomar el bene Yisrael Yehopa Elohe abotaihem Elohe Abraham Elohe Yisak fe Elohe Yakub selahani alaihim jesemi le olam weje jikari le dor tek. Nah, kita lihat ini ya. Inilah sebuah pemahaman yang keliru kalau mereka membaca hanya terjemahan. Di sini TUHN ya. Di sini TUHN gede. Siapa sih TUHN gede itu? Ternyata kalau kita baca di dalam Exodus 3 ayat ke-15, Payomer ode Elohim el Moshe koh tomar el bene Yisrael Adonai Elohi abotechem Elohe Abraham Elohe Ishak fe Elohe Yakub shelahani elaichem jeshemi leolam fezeh zikri ledordor. Kita lihat nih tafsir Rabi Sa'dia Gaon. Ini tulisannya bahasa Ibrani, tetapi di sini
pembacaannya adalah bahasa Arab yang disebut sebagai Yudeo-Arabik. Langsung saja ya. Kul li bani Israel, ya. Kul, katakanlah li bani Israel, Allah ilahun ilahun atau ilahu abihem. Tuh, di sini sudah Allah itu di sini ya. Alep lamet lamet he. Kalau dalam bahasa Arab itu alif lam lam ha. Di sini sangat jelas apa yang disembah oleh orang Yahudi itu adalah Allah. Nah, yang mereka terjemahkan menjadi mana ini? Sebentar, keluaran T. Yang mereka terjemahkan dari Allah ini salah ini. Harusnya ilahun. Makanya Rabi Yahudi di sini menerjemahkan kata Elohim itu sebagai ilah, saudara. Sedangkan Adonai mereka maknai sebagai Allah Subhanahu wa taala. Tuh di sini ya, ilahun abihem, ilahun Abraham, fa Ishak, fa Yakub. Nah, di sini pakai ilahun. Nah, jelas bahwa apa yang disembah oleh orang Yahudi adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Yesus. Makanya LAI ini banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan terjemahan. Lalu pertanyaan saya, kalau orang Yahudi sudah meyakini apa yang disembah oleh Musa adalah Allah Subhanahu wa taala, alef, lamet, lamet, he, di mana Musa ini ya, jangan lari kemana-mana kamu. Saya kasih motor saya buat kamu, STNK BPKB-nya, ya. Nanti kita pakai akta otentik di tanda tangan di notaris, di mana Musa menyembah Roh Kudus di dalam Torah. Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bemidbar, Debarim, di mana ada firman Tuhan yang mengatakan seperti ini. Payomer Elohim anahnu Aba Pehaben Perwahakodes Eloheha. Kami adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Tuhan kamu. Di mana? Kalau tidak ada, berarti apa yang disembah oleh Musa bukan apa yang disembah oleh Kristen. Dan di mana tertulis di dalam Torah Ruach HaKodes. Kamu cari sampai kiamat, sampai kamu gila sekalipun, tidak ada di dalam Torah tertulis Ruach HaKodes. Ingat, itu konsep ketuhanan loh. Bagian dari salah satu konsep ketuhananmu. Bahkan Roh Kudus itu adalah Tuhan kasta tertinggi. Kata Yesus, barang siapa yang menghujat manusia dosanya diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, dosanya tidak akan diampuni. Tetapi Musa ternyata tidak pernah menyembah Roh Kudus. Musa menurut Sefer Shemot Perek Esri Misfar Stayim, dan di dalam Sefer tadi apa keluaran ya, Shemot Perek Shalos Misfar Hames Esreh, dijelaskan bahwa yang disembah oleh Musa adalah Allah. Bahkan bukan hanya yang disembah oleh Musa, disembah oleh Ibrahim, Yesus, semuanya adalah Allah, bukan Roh Kudus. Tunjukkan, jawab pertanyaan saya, jangan melenceng kemana-mana. Kalau saya sudah membuktikan bahwa Musa menyembah Allah berdasarkan data yang ada di dalam literasi Yahudi, sekarang tunjukkan data bahwa Musa menyembah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tunjukkan kepada saya. Kalau tidak, bertobatlah saudara ke dalam garam dan terang dunia al-Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, saya yakin poinnya kiamat nangkap. Silakan jelaskan, on the track, fokus pada tema, dan sekaligus juga ini terakhir ya. Nanti naikkan mungkin narasumber Kristen yang lain untuk melanjutkan diskusi. Bentar. Laptopku tiba-tiba ini bentar. Oke, udah. Ya. 3150. Aduh. Bentar ya. Oke. Ya. Bentar, boleh diperbesar? Oh, udah. Oke, ya. Terima kasih ya untuk jawabannya. Walaupun pernyataan saya panjang lebar tentang fitnahan Anda nggak menjawab. Jadi 1 poin, 2 poin, 3 poin, 4 poin, 5 poin, dan seterusnya itu adalah poin saya. Jadi nggak apa-apa. Ya, jadi saya akan jawab iman kekristenan. Ya, pertama dikatakan Musa tidak pernah menyembah manusia. Saya akan tunjukkan, ya. Jadi yang dilihat oleh Musa itu adalah teofani. Nih, saya tunjukkan. Tadi sudah saya jawab sih sebetulnya. Bapak. Nih ya. Udah jangan dipotong, ya. Nih, tadi saya udah jawab. Di dalam Keluaran 24 ayat 1 ini dikatakan,
Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Yod-Het-Vav. Engkau, sorry, bukan yang ini. Bentar, tadi mana ya? Saya udah baca, bentar. Oh, Panik, ini. panik. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggalkanlah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Ya. Kemudian di sini ada nanti sujud. Bentar ya. Foto sujud. Nah, ini ya. Nih, Keluaran 24 ayat 1 nih. Jadi di sini dikatakan apa? Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Nah, ini. Jadi di sini ada teofani, nanti seperti di Keluaran 19 juga ada. Ya, itu sudah saya jawab. Lanjut. Saya tunjukkan yang tadi yang tentang Roh Kudus. Saya udah menjawab ya tadi ya. Jadi Roh Kudus itu untuk membimbing di sini. Nehemia 9 ayat 20. Jadi kalau misalkan Anda mau minta yang disembah, yang barangkali ini ya, mau spesifik, bentar. Di dalam Torah kiamat. Nyai Ratih. Nah ini kan sarkas lagi. Kejambung. Bentar ya. Ini. Apa langsung Ayub 1 aja ya? Tantar waktuku terbuang ya. Enggak, ini saya stop barusan. Nah, saya ini, baik hati. Asal on the track. Ya, ini. Bilangan 11, bentar ya. Gimana? Mazmur 51. Ini ya, ayat 11 ini. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitlah kembali kepada kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ya, ini. Jadi di sini menunjukkan bahwa roh ini itu memiliki peranan yang ilahi, yang mana seseorang itu tidak boleh menyekutukan dia, termasuk janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ya, ini. Kemudian ada juga di dalam Bilangan 11 ayat 25 sampai 29 ini. Lalu turunlah, ini ya Bilangan ya. Nih, Torah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan-awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hingga padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hingga pada mereka, kepenuhan mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi, dan seterusnya. Ya, jadi di sini dikatakan roh itu hingga pada mereka itu termasuk orang yang yang dicatat tetapi tidak turun pergi ke kemah dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ada juga nanti begini, di dalam ajaran kekristenan Allah Israel ya, saya mau tunjukkan. Jadi sudah saya jawab. Di dalam Allah Israel, jangan dipotong ya. Ini surah An-Nisa ayat 66. Di sini dikatakan, dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu. Ya, lihat Nandar, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ya, ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Nah, dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan untuk bunuh diri itu, ya, yang hanya sebagian kecil orang yang melakukan itu, niscaya itu tidak lebih baik mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Nah, di dalam tafsir nanti dalam Quraisy Shihab misalkan salah satunya, di sini dikatakan apa? Jihad ini. Mereka ini berjihad. Nah, ajaran yang demikian ini berjihad membunuh diri di luar atau ajaran teroris itu tidak dibenarkan untuk bunuh diri. Jangan dipotong. Nah, di mana di dalam ajaran kekristenan saya tunjukkan di dalam Ayub 1 ayat 21. Jangan dipotong. Tidak ada Jangan dipotong.
Bang Musa sebentar. Tidak nyambung. Gimana sih? Turunin Kan dulu, dong, Bang. Bro. Aja tidak nyambung. Kok kayak Sebentar, Bang gini Musa. sih? Sorry. Gak apa-apa, selesaiin aja. Ya. Lanjutkan dulu, Mat. Lanjut. Ya, di dalam Ayub 1 ayat 21 di sini dikatakan, katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberikan, Tuhan yang mengambil di sini. Dia nggak mengajarkan untuk ajaran bunuh diri seperti di dalam Quran. Jadi jelas sesembahan dari bangsa Israel itu bukan ajaran dari Allah SWT, yaitu ajaran berjihad, ajaran yang bunuh diri. Ya, saya belum membahas apa-apa tentang keimanan Anda. Apalagi misalkan di dalam surah 47 ayat 7. Di sini Allah itu minta tolong. Nanti surah 64 ayat 17 di situ Allah minta pinjaman, ya. Di dalam Bukhari 1424 di situ Allah menyuruh untuk naik waktu haji. habis. Kan yang begini Terima nggak ada. kasih. Ya, inilah Ini politik. bener-bener blas nggak nyambung. Nanti aku kayaknya terlalu Silakan, berharga saya juga sudah jadi timer ini. Saya sudah menjawab Lanjut aja. tentang Roh Kudus yang tadi disembah. Saya sudah menjawab akan banyak, tentang Sang akan Firman banyak orang Aduh, yang ya mereka Allah. berelasi dan mereka itu menyembah. Sudah itu Tritunggal. Nanya apa, dijawab apa. Ini semakin hari Ya semakin nggak banyak yang apa-apa. Kalau kamu itu Ya, merasa sudah, itu bukan sudah. jawaban, itu kan menurut kamu. Tetapi Menurut orang yang kamu, paham, orang yang berpikir tanya itu apa, mengerti jawab jawaban apa. saya. Iya nggak Orang apa-apa. tanya apa, Silakan jawab kamu apa. putusin aja menurut kamu. Iya. Udah lanjut Kamu itu loh. lanjut aja. Saya masih banyak materinya. Nyanyi Rati. Enggak, Makanya kalau kalau bisa- Iya, Mbak Nandar. Iya, Mbak Kamu udah Nandar. kalah debat, banyak yang mualaf nanti. Kamu Iya, kalah Nandar. banyak. Iya, nggak ada orang mau jadi penyembah batu itu mengkultuskan Muhammad yang kelakuannya ini seperti itu nggak ada. Nggak ada. Menghujat ya. Menghujat Iya, ini. Muhammad itu cabul. Ngeliat anak 2 Ya tahun udah aja. turunin aja. Udah. Mulut dijaga, woi. Udah. Kecil-kecil. Udah Orang dibaik-baikin Kristen juga di ya. seluruh- Orang Kristen di seluruh muka bumi tidak akan sanggup melawan saya atau melawan Sueb, melawan Bang Juma, melawan Bang Moto, melawan Ustadz Arif kalau bahas masalah tema yang saat ini kita bahas. Musa itu tidak pernah menyembah Roh Kudus, makanya saya jaminkan kendaraan saya yang saya kumpulkan uang dari 5 tahun yang lalu hanya untuk beli motor itu. Nah, dikasih hadiah motor aja dia nggak bisa jawab. Memang nggak ada Nanti jawabannya. saya tambahin di hadiahnya bensinnya 1 liter biar bisa jalan ke pom bensin. Nah, Aku itu. tambahin bantuan urus SIM dan STNK. Oh enggak, STNK sudah ada lengkap, BPKB ada. Itu uang aku aku tabung dari 5 tahun yang lalu itu aku tabung kan. Buat balik nama, Mas Nandar. Ke nama. Buat balik nama. Buat balik nama. Tidak ada tertulis Ruah HaKodes di dalam Torah, di dalam Sefer Bereshit, Semot, Vaikra, Debari. Pertanyaan apa? Jawabannya apa? Makanya ini tadi karena kalah debat bilang apa tadi dia? Itulah ajaran kasih. Saya tadi tidak menghujat Yesus, tidak menghujat siapapun, tapi dia tadi menghujat Nabi Muhammad. Itulah ajaran Paulus, menghujat. Nggak bisa menang debat, akhirnya menghujat. Nggak bisa bahas Yesus kawin kalah debat, bahas ini kalah debat. Bukan saya hebat, tetapi karena kebenaran Islam sebagai garam dan terang dunia. Oke, terima kasih Bang Manto, terima kasih Ustadz Alif, terima kasih. Mungkin Sueb mau menjelaskan terkait Allah di dalam Sefer Semot Perek Shalos Misfar Hamis Esre, dan di dalam Sefer Semot Perek Esrim Misfar Stayim berapa? Di dalam Perek Esrim Misfar Stayim, benar ya? Semot pertama dari semot berapa tadi? Semot Perek Esrim Misfar Stayim, Targum Rabi Esrim Mispar Stayim. Berarti keluaran 10 nomor 20. Semot 20. Sal Esrim 20, 20 no. Mispar Aufasuk nomor Stayim 2. Oke. Ya. Anohi Adonai Eloheha. Silakan Ya. buka datanya biar teman-teman tahu. Bisa perbesar layar saya dulu? Aduh, Bisa. Rati Matex. Aduh, chat Matex. Kau itu Udah, mending lanjut ke kau materi latihan. ya? Udah, lanjut ke materi. Oke, aku open cam dulu ya. Ini.
Ratinya sudah kabur, nggak ada di bawah. Rati udah kabur ya. Aduh. Kok kamera aku nggak kebuka ya? Masa buka bisa? Oke. Kita lihat di Keluaran 20 nomor 20 nomor 10 ya. Semot ya. Iya, ya. Iya. Nah. Dikatakan, akulah Hashem, Tuhanmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Anochi Hashem Eloheicha asher hossiticha me'eretz Misraim mebeit avadim. Membawamu keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan, tempat perbudakan, mebeit avadim. Ya. Anochi Hashem Eloheicha. Nah, ungkapan aku, ya, dia memberikan sebuah memperkenalkan Hashem, Tuhan, Hashem, Allah, Yodevave, Eloheicha, sesembahanmu atau Tuhanmu. Ada pengaruh konstrak di sini. Ada pengaruh apa namanya? Kepemilikan. Kita lihat dalam Targum. At-Taurat tafsir asli min ma'ali al-Khakham Sa'adi Agaun bin Yusuf Al-Fayumi. Jelas? Nah, dikatakan nomor 130. Perek Esrim ya? Esrim, Misfar Stayim. Au Fasuk Stayim. Fasuk Stayim, oke. Itu ada harokatnya kan? Ada. Nggak ada ya? Oh, nanti kirim ke aku ya. Nanti kirim ke aku. Oke. Nanti aku kirim. Iya. Buti mau disadatkan. Nah, Pret, di sini pakai data dia itu kalau mau pakai data, dia mengatakan, datanya tuh data diam yang dulu, data orang woi. Kristen. Sabar ya. Ih, sombongnya, kurang ajar sekali, sombong amat. Iya. Ini orang Diam tua ya, dulu. Jangan gitu, jangan gitu. Ini Akhlak bejat muslim nih nggak orang gitu. ini mau. diam. Gua jahit mulut lu ya. Bejat lo, bejat. Ahlak lu, moral lu bejat. Udah bejat. Turunin. Coba turunkan dulu. Gak ada gunanya, sampah tame. Udah, ayo lanjut. Dikatakan begini, ya. Di anu. Wal yaumus sabi'u nomor 10 kan? 20 F. Adonai Elohim. Oh ini. Nah, ini. Annallahu, ini. Annallahu rabbukal ladzi akhrajatuka min baladi Misra min baitil ubudiyah. Nah, annallaha, ungkapan annallaha ini menunjukkan bahwa terdapat adanya apa namanya? Apa di situ? Yaitu proper name sekaligus dia memperkenalkan dirinya. Begitu. Dan juga di sini kita melihat ya betapa cacatnya pemahaman Kristen dalam memahami proper name terkait dengan nama Allah. Saya jangan terlalu keras Ya. Jadi benar untuk aku. Karena di sini kita melihat sesungguhnya secara gejala linguistiknya, kita lihat gejala linguistiknya, proper name sama sekali tidak mengandung posesif, sebagaimana yang tertulis dalam bahasa Ibrani-nya. Malahan di sini kita melihat antara bahasa Ibrani dengan gejala linguistik yang terjadi dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Arab, ya. Pada generic name itu mengalami possessive construct, yaitu kepemilikan. Rabbuka dan Eloheicha, Tuhanmu, sesembahanmu. Ya, kenapa dia mengalami posesif? Karena apa? Karena Rob dan Eloheicha itu diposisikan sebagai generic name, bukan proper name. Sedangkan kata Allah dan Yod-Heh-Vav-Veh yang dalam linguistikalnya adalah proper name, tidak mengalami yang namanya posesif. Makanya kita kalau misalkan kita cuma melihat dalam terjemahan, ya, Tuhan, ya,
Tuhan dipahami sebagai huruf besar, padahal itu salah besar. Sebab kenapa? Karena yang namanya Tuhan dalam bahasa Indonesia itu sebagai generic name, bukan proper name. Sedangkan Allah yang dimana bahasa Indonesia mengambil dari bahasa Arab itu adalah proper name. Dan dimana kata Allah dalam pemahaman bahasa Arab tidak mengalami yang namanya kepemilikan. Dan itu jelas baik dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Arab. Dan juga dokumen bahasa Arab yang kita gunakan adalah dokumen dari internal Judaism yang otoritatif. Nah, tadi juga saya mencatat beberapa ayat yang dikutip oleh Simatex tadi dalam Keluaran 24 nomor 1, ya. Nggak nyambung itu ya. Itu. Wah, ini karena sesi santai, saya izin makan dulu juga semuanya ya, belum makan. Oke, silakan. Sambil nyimak gitu, Bro. Tadi kan juga Bang Nandar mengut. Apa-apa? Kenapa? Keluaran 3 ayat ke-15. Elohe 15. Elohe Yakub, Elohe Ishak. Di sini dikatakan begini. Wa mir'at Elohim il-Moshe kutumar el-Bina Yisrael Hashem Elohei Avotechem Elohei Abraham Elohei Yitzhak Elohei Yaakov Shlakhani alechem Zeshmi lo alam beze Zikhri ledordor. Nah, dikatakan begini, ya, Hashem Yod He Vav He Elohei mengalami konstruk. Aduh, sial. Sorry, kepencet. Terlalu semangat. Ya, kamu biasa aja, ini bukan lagi debat, Elohei dalam bentuk konstruk bebas dengan jadi dalam bentuk konstruk semihut, ya. Dan juga dia mengalami kepemilikan di sini, yaitu Elohei Avotechem. Avotechem ini adalah yang memiliki Elohei ini. Elohei Avotechem ini juga merujuk kepada objeknya. Objeknya siapa? Ya, ketiga orang nabi ini, Abraham, Yitzhak dan Yaakov. Yang dimana di sini Nabi Musa pun mengatakan Slakhani dalam yang telah mengutus aku. Yang mengutus ini, salah ini merujuk kepada Hashem yang telah mengutus dia. Ini aku, salah yang mengerjakan kata kerja salah ini adalah Hashem itu sendiri. Begitu. Yang telah mengutus aku. Begitu. Ya. Yang dimana yang di situ kan Payomer Elohim tuh di dalam Keluaran 3 ayat ke-15 itu siapa di situ kan tadi ada tuh mana tadi ya? Wakala Allah itu ini tuh. Ya, benar. Qala li Bani Israil Allah ilahun apa ilaha ya? Coba cek di situ ya. Bentar, aku lihat dulu. Ayat 15. 15 ya. Ya, Allah ilahun. Nah, ini. Atau Waqala lahu, nah ini. Waqala lahu aidan kaja kullu li Bani Israil Allah ilahu abaikum ilahu Abraham ilahu Yitzhak wa ilahu Ya'qub wa ab'ashani ilaikum hadza ismi ila dhahri ya wa huwa dza dzikri ila jilin wa ajyali. Nah, di sini pada kata Vayomer Elohim langsung lanjut. Pada kata Elohim setara dengan ilahu wa qala lahu. Nah, dan juga pada kata Hashem Elohei Avotechem. Nah, kita lihat di sini dalam bahasa Arab di sini. Allah ilahu setara dengan Elohe. Yang dimana dalam bentuk generic name di sini. Yod He Vav He setara dengan Alif Lam Lam Ha. Yang dimana sekali lagi dia tidak mengalami yang namanya konstruk posesif atau kepemilikan. Begitu. Jadi seperti nama nama Allah itu tidak bisa dikatakan Allahku, Allah kami, Allah kamu, Allah kalian, Allah dia, Allah mereka, nggak bisa. Tapi harusnya Allah saja. Begitu. Sebab kenapa ya nama proper name nggak bisa dikatakan sebagai pemilik. Kalau generic name bisa. Oke, kita simpulkan ya, Ep ya. Jadi yang dibaca oleh Suhaib itu bukan Al-Quran, bukan tafsir para mu'alim, para ulama Islam, bukan. Ini yang bahasa Arab ini adalah tafsir Rabi Sa'dia Gaon. Nah, di dalam tafsir Rabi Sa'dia Gaon ternyata apa yang disembah oleh Musa itu Allah Subhanahu wa taala, bukan Yesus. Ketika Yud He Vav He dimaknai sebagai Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya orang Yahudi itu banyak yang melakukan tefilah di masjid
karena Tuhannya sama. Jadi orang Yahudi menyembah Allah, bukan menyembah Yesus. Gitu. Ayo. Masa dikasih kesempatan sampai 4 kali gak nyambung-nyambung. Dan ini secara tegas bahwa Tuhan yang disembah oleh para nabi itu ya tidak mengalami perubahan, tetap sama, cuman masalah bahasa saja. Sebab kenapa? Al-Qur'an pun memberikan narasi demikian. Nah, kita lihat sini pada surat Al-Baqarah ayat yang ke 133 dan 136. Sudah saya besar sekali ya? Iya. Pelan-pelan aja ya, kamu bukan lagi debat ini. Iya, santai, tenang, Santai aja. relax. Yang dengar juga Suaranya dia. Nah, dikatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ayat ke-136. Qulu amana billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyuna mir rabbihim wa ma utiyan nabiyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahum muslimun. Nah, ada beberapa orang yang menyembah Allah di sini. Ada beberapa tokoh yang menyembah Allah, yaitu yang pertama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa dan Nabi Isa. Perhatikan di sini. Al-Qur'an kita lihat dalam terjemahan bahasa Ibrani. Gambarmu putus-putus, pelan-pelan aja, Pep. Pelan-pelan. Bentar. Yang di bawah 130. Pelan-pelan. Enggak apa-apa, aman santai. Nah, pada ayat ke-133 dikatakan begini. Haim hayitem no hakim keshe amar Ya'qub lifnei moto levanaf ma ta'abdu le akhir moti amru na'bud et eloheicha velwah avoteicha Abraham ve Ismail ve Yitzhak hu ha Eloha echad velo eino muslimim mit mesarim. Nah, menyembah kepada Tuhan yang Esa. Kata Eloah yang dalam bentuk generic name yang bisa di mana mengalami possessive construct atau kepemilikan dalam Eloah ini di mana dalam bahasa Ibrani itu setara dengan generic name, bukan proper name, karena proper name itu masih tetap Allah. Begitu. Ha Eloha echad. Nah, pada ayat ke-136 dikatakan begini, mana ya? Ah, ini. Hem amru hoy yahud hem amru hoy yahudim ya oy nasrim lema'an tahayyu mudakhim aino awal ni'amin bedet Abraham ya hamtim masyir shilohaya meham bentar ya mehamestafim oh salah baca sial 135 sorry Astagfirullah, istighfar. Aku salah baca, sorry. Aku tinggal lihat. Di ini dulu intinya kan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Musa itu menyembah Allah, bukan menyembah Yesus gitu. Iya. Nah, coba aku baca 136 dulu ya. Boleh. Amru ainu aminu bi amla wa bima syaurat alainu Qur'an wa bima syaurat el Abraham wa Ismail wa Yitzhak wa Yaqub wa hasbetim uve asher niten le Moshe ule Yeshua uve asher niten le Nevi'im meri bonam eino mevadelim benaihem umeslemim mitmesharim eino le Allah. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang menyembah kepada Allah yang dimana setara dengan Yod He Vav He Abraham, Ismail, Yitzhak, Yakov, Moshe le Yeshua. Begitu. Ini itu jelas Allah sebagai proper name. Oke, mantap. Sebab kenapa? Oke, mantap. Mumpung aku ingat nih, ya. Tolong kirim yang Rabisa Diagaun ke aku dong. Mumpung aku ada ini. Nah, nanti aku kirim. Enggak, jangan nanti. Nah. Mumpung terkoneksi, terintegrasi ke WhatsApp, Ini, ya. laptop. Ya, Kirim soalnya, dia. ini HP ibu saya soalnya. Ini HP ibu saya belum bisa nih. Bisa dikirim. Nanti aku kirim. Nanti Enggak, aku kirim. yang tafsir Rabisa Diagaun tuh yang bahasa Arab itu.
Yang tadi. Iya. Mana? Iya nanti. Iya soalnya HP aku, HP yang ini soalnya di yang ini nggak ada nomor sampai ini. Perasaan Ini tadi nggak ada kamu- nomor sampean. Yang mana? Yang tadi Rabi Sadia Gaul yang bahasa Arab itu. Iya ada ini. Ini. Ya, kirim. Iya, ini HP ibu saya. Nomor jenengan nggak ada di Iya, sini. kirim ke saya, ke nomor saya. Aku nggak bisa keluar ini. Itu kan HP ibu kamu, tinggal tinggal save aja nomor saya, kamu kirim. Nanti kamu lupa, kadang kamu suruh kirim nggak dikirim. Ini Bentar penting ya. buat debat itu. Ntar. Mantap. Mas Andre belum punya ya? Belum punya. Di kulkas Ini. ada padahal. Terima kasih. Di kulkas ada. Di kulkas ada Bentar ya, padahal. ada telepon nih dari Bang Hendy. Halo, assalamualaikum. Ya. Aku lagi live ini. Aku Masya tambahkan Allah. sedikit aja. Ya, ada apa Bang Handi? Iwas gak tidur dari tadi. Nak kirain debatnya Bang. enak wala. Ya udah nanti sebentar. Kirim aja itunya apa? Apa namanya itu linknya. Ya. Gitu. Aku tambahkan sedikit aja. Selesai aku turun aku kirim nanti aku balik lagi. Ya. Iya. Nah, kita lihat dalam Markus 12:29 kita lihat lagi gejala linguistik di sini. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Nah, kita lihat terjemahan yang cacat. Sekarang kita perbandingan dengan terjemahan yang dalam dia menempatkan propernem secara baik dan benar. Terjemahan Silabiar 2010. Kita buka dalam Silabiar 2010. Nah, dalam Silaber 2010 mengatakan sabda Isa kepadanya, perintah yang terutama ialah dengarlah orang Israel, Allah Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, Tuhan kita, Tuhan dalam generic name dia mengalami possessive construct. Possessive yaitu kepemilikan. Allah dari selaku proper name tidak mengalami yang namanya kepemilikan. Sekarang kita lihat dalam Markus 12:29 original dalam original teks. Markus 12:29. Nah ini. Ana Yesua menjawablah Yesua, harisonahi yang terutama ialah Shema Israel, Hashem Eloheinu Hashem Echad. Dua poin yang bakal kita bahas di sini ialah yang pertama, Shema adalah kata perintah. Kita catat. Shema adalah kata perintah atau imperatif. Duh, penanya macet, sorry. Imperatif. Ya. Dan juga di sini Eloheinu selaku generic name mengalami kepemilikan. Eloheinu mengalami kepemilikan. Ya, sekarang kita lihat dalam Al-Qur'an. Kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72.